فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, as-sadis wa minha al-baronis wal amaim. Di antara pakaian yang dilarang untuk ihram untuk yang laki-laki adalah memakai burnus dan imamah, yaitu surban. Kalau burnus adalah apa? Kain baju yang topinya itu melekat di belakang itu, sekalian bergabung dengan penutup kepala. Wa nabbaha bihi ma ala kulli ma yughatta bihi ra's. Mengingatkan dengan dua perkara tadi untuk apa? Untuk menjelaskan segala benda yang dia itu menutup kepala, yang dengan itu kepala tertutup, au ba'dah, atau sebagian saja yang tertutup, min makhitin au muhit, dari apa? Yaitu benda-benda yang dijahit atau dia itu meliputi, menutupi, mengelilingi. Min mu'tadin au nadir, baik dia itu barang yang sudah biasa dikenal atau barang yang jarang-jarang. Asalkan dia itu polanya adalah semacam topi dan semacam itu penutup kepala, maka dia adalah tidak diperbolehkan. Fayadkhulul qalanis, maka masuk di dalamnya adalah peci. Wa tawaqi, tuqiyah, ini juga semacam peci. Pecinya apa itu? Orang Turki. Wa nahwihi, madan yang semacam itu. Berarti masuk juga apa? Topi koboi. Ya, enggak boleh juga. Gimana kita ihram pakai topi koboi? Macam enggak selesai aja. Baik. Yang ketujuh, wa minha al-khuffan, yaitu dua sepatu, dua apa itu? Kasut yang menutup buku lali itu. Wa ma fi ma'nahuma, yang dan yang semakna dengan itu. Min kulli satirin lil ka'bain, dari setiap benda yang menutup kedua mata kaki, kedua buku lali. Maksudnya menutup dari bawah, yaitu apa? Alas kaki. Kalau menutup dari atas dia nggak masuk di situ, tapi nanti masuknya dalam masalah apa itu nanti isbal. Min makhitin au muhit, dari apa? Benda yang dijahit atau dia itu benda yang mengelilingi mata kaki. Sawa'un kana min jildin au sufin au qatnin au ghairi dzalik, sama saja dia itu dari kulit atau dari bulu, dari wool, bulu domba itu, biri-biri, atau dari katun apa? Katun ya, sama ya. Tayyib, masuk dalamnya kapas, ya koton kapas, atau yang selain itu. Yang kedelapan, idza lam yajid na'laini wa nahwahuma, kalau dia tidak mendapatkan dua slipper atau dua sendal atau yang semacam itu yang tidak menutup buku lali itu, mimma la yasturul ka'bain, dari alas kaki yang tidak menutup buku lali, fal yatarakhas bi lubsil khuffain, maka boleh dia itu apa? Mengambil keringanan dengan memakai dua khuf, tetapi apa? Walakin liyaqta'huma min asfalil ka'bain, tapi hendaknya dia memotong dari bagian bawah apa itu yang lebih rendah daripada buku lalinya, liyakuna fi ma'nan na'lain, agar dia masuk dalam makna slipper tadi. Wa ya'ti fil haditsil ladzi ba'da hadza ikhtilaful ulama fi dzalik, dan akan datang dalam hadis setelah ini perselisihan ulama tentang masalah ini. Iya, karena yang rajih adalah ini mansukh untuk yang larangan memakai apa itu khuf tadi. Wa bayanur rajihi minhu, dan akan datang penjelasan apa yang rajih dari situ. Memang ini khilaf insyaallah. Qala al-Majd, yaitu Abdul Barakat Ibnu Taimiyah, siapa ini namanya ya? Abdus Salam bin Taimiyah. Wattafaqu ala tahrim huna ala rajul. Mereka bersepakat bahwasanya pengharaman khuf di sini adalah terhadap laki-laki. Untuk wanita boleh, karena apa? Wanita memang harus menutup auratnya. Boleh dia memakai ini atau memakai yang lain. Yang kesembilan, tahrimul wars wa za'faron, diharamkannya waras dan za'faron, wa ma fi ma'nahuma min anwa'it tib, dan yang selain itu dari jenis-jenis wewangian. Berarti apa? Minyak wangi juga tidak boleh, sabun mandi yang wangi juga tidak boleh kalau dia di dalam suasana ihram. Kalau belum ihram boleh dia ketika mandi itu memakai apa? Sabun mandi yang wangi itu boleh ketika akan ihram. Tapi setelah ihram, ketika dalam suasana ihram tidak boleh. Likulli muhrimin
min dzakarin wa unsa, untuk setiap orang yang ihram, baik dia laki-laki ataupun perempuan, semuanya tidak boleh. Kemudian yang ke-10, tahrimu taghtiyatil mar'ah wajhaha, wanita tidak boleh menutup wajahnya, dan ini memang apa? Khilaf. Dan yang rajih seperti yang disebutkan Syekhul Islam, maksudnya bukan jadi sekarang halal wajahnya dilihat oleh sembarang orang jadi fitnah, tapi maksudnya adalah apa? Yaitu larangan seperti yang disebutkan dalam hadis la tantaqib, yaitu tidak memakai niqab. Rasul tidak mengatakan la tastur wajhaha, tapi apa? La tantaqib, memakai pakaian khusus yang namanya niqab, atau yang makna niqab bahkan lebih berat, yaitu apa? Burqa. Adapun yang lain-lain telah dijelaskan dalam apa? Dalam amalan para sahabiat, ummahatul mukminin, tetap mereka menutup wajahnya kalau sedang berdekatan dengan laki-laki. Tayyib, li'anna ihramaha fih, karena ihramnya wanita adalah pada wajahnya, dan ini keliru. Tidak ada satupun dalil yang mengatakan itu ihramnya wanita adalah pada wajah. Apa dalilnya yang mengatakan itu sehingga haram untuk menutup wajah? Ini memang ini pendapat sebagian fuqaha, tapi dalil mereka tidak ada. Dalil yang mengatakan ihram wanita adalah di wajah. Mana dalil ihram itu di wajah? Apa maksudnya ihram di wajah? Wa tahrimu labsil qufazain, dan diharamkan untuk memakai kedua kaos tangan ala dzakiri wal unsa, laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai kaos tangan. Sarung tangan, ya, sarung tangan. Al-hadiyah asyra, yang ke-11, hadhil faidah wallati qablaha lam takun fi su'alis sa'il. Faedah ini dan yang sebelumnya tidak ada dalam pertanyaan si penanya, tapi Rasulullah yang menjelaskan. Walakin lamma dhanna an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jahla sa'ili biha, tapi manakala Rasulullah SAW menyangka bahwasanya si penanya nggak tahu masalah ini, biqarinati soal, dengan apa? Alamat pertanyaan dia, zadahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam libayanil ilm. Rasulullah SAW menambahkan itu untuk menjelaskan ilmu. Wa qatal hajati ilaih, ketika memang diperlukan. Wa inda munasabatih, dan ketika ada kesesuaian. Ini sesuai untuk diceritakan. As-saniyah asyra, yang ke-12, lihadal libasil khasil bil muhrim hikamun wa asrarun kasirah. Pakaian-pakaian yang khusus untuk orang yang ihram ini tadi ada hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia yang banyak. Minha, di antaranya apa? Ayyakuna fi hali khusyu'in wa khudu', agar orang yang ihram itu dalam suasana khusyuk dan khudu', tidak memakai pakaian pesta di situ. Tidak layak dia pakai pakaian pesta atau pakaian ketika apa ke pejabat dengan pakaian khusus, mungkin pakai tai atau apa itu. Enggak layak ini semua. Ba'idan anit tarafuh wa zinatid dunya, jauh dari kemewahan dan perhiasan dunia. Liyatadzakkara bihadzal libas halal maut, agar dia mengingat dengan pakaian ini keadaan ketika mati. Ketika mati dia cuma pakai apa? Cuma pakai pembungkus gitu aja. Enggak bermewah-mewah. Kecuali apa? Orang-orang kafir, mereka memang enggak paham syariat. Mati pun masih dikasih tai, masih kasih jas, masih kasih ini dan itu, kasih slipper yang cantik atau kasut yang cantik. Padahal nggak ada faedahnya itu. Ngapain berindah-indah untuk masuk neraka? Nggak faedah semua. Ya, habis terbakar. Fayakunu aqraba ilal muraqabah, sehingga ini akan lebih dekat kepada suasana merasa diawasi oleh Allah. Qala Ibnu Daqiqil Aid fihi tanbihun nafas. Di dalamnya ada peringatan bagi jiwa, anit talabbusi bihadhil ibadatil azimah, yaitu apa? Jangan sampai ketika dia ketika dia memakai peribadatan yang agung ini bil khuruji an mu'tadaha, untuk apa? Keluar dari kebiasaan dia. Kebiasaan memakai pakaian-pakaian biasa. Maka apa? Ketika ihram memakai pakaian khusus di situ. Adapun untuk wanita memang apa? Karena masalah aurat ini fitnah yang besar, maka mereka tidak diberi pakaian khusus. Sudah, lanjutkan dengan apa? Pakaian yang menutup aurat seperti biasa. Wa dzalika mujibun lil iqbali 'alaiha. Dan yang seperti itu mengharuskan untuk kita memusatkan perhatian kepada ibadah tadi. Wal muhafadzati 'ala qawaniniha, dan menjaga ketentuan-ketentuannya, menjaga undang-undang ibadah tadi. Adapun kalau diperbolehkan memakai pakaian yang bagus-bagus, mewah-mewah, pakai pakaian pesta, nanti orang tidak lagi khusyuk. Bahkan apa? Sibuk dengan pikiran dunia. Oh, kenapa bag dia lebih cantik dari bag saya? Oh, enggak sesuai ini. Oh, kenapa slipper dia lebih bagus dari slipper saya? Akhirnya apa? Tertipu dengan dunia lagi, tidak khusyuk kepada Allah.
wa arkaniha, menjaga rukun-rukunnya, wa syurutiha wa adabiha, syarat-syaratnya dan adab-adabnya. As-salisa asyar, yang ke-13, qala al-qadhi Iyad, ajma al-muslimuna ala anna ma dzukira fil hadits la yalbasuhul muhrim. Para kaum muslimin telah bersepakat bahwasanya apa saja yang disebutkan dalam hadis tadi itu tidak boleh dipakai oleh orang yang muhrim. Wa annahu nabbaha bis sarawil wal qamis alal makhit. Dan Rasulullah mengingatkan tentang, yaitu mengisyaratkan dengan seluar, celana dan gamis untuk apa? Segala pakaian yang dia itu dijahit. Wabil amaimi wal baronis ala kulli ma yughatta bihi ra's. Dan mengingatkan dengan imamah, sorban dan burnus itu tadi untuk apa? Segala sesuatu yang menutup kepala. Makhiton kana au ghairah, baik dia itu dijahit ataupun tidak. Taib, wabil khifafi ala ma yasturur rijlain. Mengingatkan dengan khuf untuk apa? Apa saja yang menutup kedua kaki. Yang menutup kedua kaki, yaitu sampai ke buku lalinya. Taib, kelanjutannya besok insyaallah, wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Majid Ibnu Taimiyah, pengarang kitab Muntakhal Akhbar. Kakek Ahmad bin Abdul Halim bin Abdus Salam. Datuk. Datuk.